Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Minggu di pertengahan bulan Ramadan. Saya saat ini ada di pintu gerbang atau depan pintu gerbang makam Gus Dur. Hari ini teramat ramai sekali karena hari ini santriwan Tebu Ireng sama pulang kampung semua karena libur Lebaran. Bagaimana hari Anda? Semoga hari-hari atau hari-hari Anda sangat menyenangkan karena ya di bulan Ramadan ini suasananya ramai sekali di tempat atau di makam Gus Dur. Seperti hari biasa, di makam Gus Dur tetap buka walaupun di bulan Ramadan, hanya jamnya saja yang berubah. Seperti biasanya. Kalau hari-hari biasa itu jam 8. Kalau hari ini juga jam 8, cuman durasinya agak pendek. Jadi nanti setengah 2 itu sudah mulai tutup. Kalau biasanya setengah 3. Dan ini adalah santriwan Tebu Ireng yang mau pulang ke kampung halaman mereka atau halaman masing-masing. Mulai paling dekat itu adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, nanti menyeberang ke barat lagi ke Pulau Sumatera, Medan, Lampung, dan sebagainya. Mari teman-teman melihat keseruan mereka, bagaimana mereka dalam mempersiapkan diri menuju ke bus-bus mereka. Karena tadi sudah ada halo-halo itu supaya mereka berkumpul dan menempati bus-bus masing-masing. Seperti kloter itu penerbangan itu ya, yang mau haji atau berangkat haji. Ini juga seperti itu. Mereka ditata sedemikian rupa agar tas-tas mereka atau bawaan-bawaan mereka tidak ketelisut. Mari dilihat. Ini ada puluhan bus, bahkan bisa ratusan bus. Karena parkir di sini pun full. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat keseruan mereka yang dipersiapkan oleh pondok Tebu Ireng sendiri. Dari santriwan itu semua pada pulang kampung. Bukan dipulangkan, tapi pulang karena bulan Ramadan ini dan Lebaran di tahun ini. Nah, ini seluruhnya sudah pada masuk, dan ini adalah yang masih tercecer adalah mencari bus-bus mereka. Nah, ini teman-teman. Jadi ini adalah santri-santri dari Tebu Ireng itu. Nah, ini kalau teman-teman lihat itu platnya memang plat AG, jadi plat sini ya, jadi plat Kediri atau bus Kediri yang disewa. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi keseruan seperti ini. Mereka ya kemungkinannya batal puasa atau tidak berpuasa karena dilihat dari ini konsumsi mereka. Ya dalam perjalanan jauh memang. Jadi kalau minimalnya itu saya tanya tadi dari pengurus itu Jawa Barat minimal itu. Bukan maksimal, minimalnya itu Jawa Barat. Jadi bisa dibayangkan memang Jawa Barat itu bisa jauh. Bukan Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, ini berkumpul sedang technical meeting atau gimana ya ini. Rame teman-teman. Ini yang sebagian sudah pada masuk. Sebagian, bukan seluruhnya. Jadi cuma sebagian yang masuk. Nah, ini berkumpul teman-teman. Tempat berkumpul. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini teman-teman. Ini hanya sebagian, bukan seluruhnya teman-teman.
hanya sebagian. Jadi ada ribuan memang. Kepada seluruh pengurus dan pimpinan silakan di depan. Sekali lagi pada seluruh pengurus dan pimpinan, Ustaz dan Ustazah silakan berkumpul di depan. Nah, ini konsumsi yang disediakan oleh pondok. Ya kan Mas? Ya, betul ya. Memang ada sedikit santriwati, tapi sedikit sekali. Oh, yang bagian selatan ada yang santriwati. Karena di Tebuireng saya lihat itu cuma santriwan saja, tidak ada santriwati. Kemungkinannya adalah di Jatirejo itu yang ada santriwati, atau di bagian putri ada tersendiri. Nah, ini dalam persiapan mereka untuk pulang kampung mudik waktu lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi asbata ba'ibal ahkam ala masalihil anam. Assalatu wassalamu ala rasulil islam Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabil kiram, amma ba'du. Yang mulia pengasuh pesantren Tebuireng, beliau Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz beserta Ibunya Haji Lelu Nadia Hakim. Yang mulia para jajaran, Kurangnya pengetahuan tentang Tebuireng. Saya kira Tebuireng hanya santriwan saja. Ternyata santriwati juga banyak. Maaf teman-teman, saya tidak paham dan saya tidak tahu lingkungan Pondok Tebuireng. Ternyata Tebuireng menerima santriwati juga. Dan inilah faktanya. Coba kita lihat atau kita perhatikan sama banyaknya dengan santriwan dan santriwati. Nah, ya kan. Dari seragamnya atau bajunya ini adalah kloternya. Jadi supaya mudah dikenali, mereka berseragam, berwarna-warni. Ada hijau, kuning, merah juga ada, yang hitam juga ada. Jadi seru sekali. Kalau kerudungnya rata-rata putih teman-teman, kerudungnya. Tapi kalau untuk baju atasan atau bawahannya tidak sama. Dan ini adalah koper-koper mereka berjajar. Ada namanya seperti itu tadi, penerbangan haji itu, kloter haji itu. Mereka bersiap-siap semua. Ini ada pengarahan dari pondok tadi, dan mereka antusias sekali dari pengarahan itu. Mereka sedang membubarkan diri dan menuju ke bus masing-masing. Dan inilah teman-teman, mereka berhamburan mencari bus masing-masing. Kalau tadi mereka mengikuti apel untuk persiapan pulang, dan sekarang adalah sudah dibubarkan dan mereka tengah mempersiapkan diri. Nah, yang saya katakan bajunya warna-warni ya ini tadi, ada yang plus hitam semua. Nah ini teman-teman, bajunya warna-warni. Ternyata saya kira tadi ya, tidak ada yang hitam semua, ternyata ada yang hitam semua, kuning dan hitam. Atau nah ini cantik sekali, bajunya mereka baru semua, baru semua. Kelihatan berlebaran mereka. Ini santriwati semua, di posisi santriwati. Kalau tadi saya bercerita tentang santriwan, kalau saat sekarang adalah di santriwati, seru sekali teman-teman.
Ada yang berteriak. Namanya juga cewek. Ya itu tadi berteriak-teriak karena sukaria mereka. Nah ini ada yang merah semua. Putihnya hanya kerudungnya saja. Ini seragam mereka merah semua. Ramai sekali, ratusan bus teman-teman. Ternyata salah juga saya tadi mengatakan cuma N dan AG. Ternyata ada plat K juga, plat K dan AD. Nah, saya salah yaitu tadi karena banyaknya. Saya katakan ada ratusan bus. Jadi ya maaf saja, saya tidak bisa identifikasi dengan sempurna. Karena ini saat ini ya, ini adalah saya juga ikut bus ini adalah di tempat parkiran Gus Dur itu full kiri kanan kendaraannya full. Ada yang ditulis sampai 35 rombongan, tapi belum semua karena yaitu tadi saya tidak bisa identifikasi dengan sempurna berapa bus. Yang saya tahu tuh muridnya adalah ribuan, bukan ratusan, ribuan. Jadi memang betul kendaraannya juga bisa sampai ratusan kendaraan. Ini tidak semuanya yang bisa saya liput karena di bagian selatan tadi ada lagi tempat parkir Gus Dur itu luas sekali, bisa muat sampai 1.000 kendaraan bus yang besar seperti ini. Nah, ini adalah sisi paling barat. Sisi yang paling barat sendiri. Jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana luasnya. Dan bus-bus yang disewa adalah bus-bus yang bagus-bagus atau yang relatif baru. Dari cat-cat mereka bisa kelihatan bahwa bus ini masih baru-baru semua. Dari PT Mahkota Mitra Sentosa. Nah, ini teman-teman. Masih kecil-kecil. Nah. Masih kecil-kecil teman-teman. Mesin bis semuanya sudah nyala. Dan sebagian sudah pada masuk. Nah, kelihatan sepi kan? Nah, kalau tadi kita begitu bergelombor, kalau saat sekarang ini sepi sudah. Karena sudah memasuki bus-bus mereka. Atau memasuki masing-masing bus yang telah disediakan oleh pondok. Cantik-cantik busnya. Mungkin dereng tasik kan? Mungkin. Itu adalah koordinator atau koordinasi teman-teman. Nah, ini adalah konsumsi yang disediakan oleh pondok. Nah, sudah sepi teman-teman. Sudah sepi. Ya ada 1-2. Tapi mereka sudah pada naik ke bis masing-masing. Nah, bis-bisnya cantik-cantik semua, warnanya sama semua. Kalau yang lain itu bisnya tidak sama, itu dari kekurangan. Tapi kalau yang pas itu bisnya semuanya punya mahkota. Nah, ada yang masih bergerombol, belum kebagian bis. Pintu-pintu sudah pada ditutup kalau sudah penuh atau mereka sudah pada naik. Jadi pintu-pintunya sudah ditutup semua. Tinggal tunggu koordinasi untuk berangkat atau pemberangkatan. Kita melihat dari sisi lain. Ini parkiran lagi. Bagian utara. Bagian utara parkiran Gus Dur sepi, relatif sepi karena di sini biasanya untuk kendaraan kecil-kecil. Maksudnya kendaraan kecil itu sejenis travel itu atau elf. Jadi teman-teman yang di sini itu sepi, bukan sepi sekali loh ya, sepi, cuma sepi. Nah, ini adalah santriwan yang telah atau akan memasuki elf yang disediakan.
elfnya juga baru-baru semua kelihatannya. Itu masih ada platnya, plat merah, belum keluar platnya. Nah, ini yang di parkiran selatan tadi tidak muat, jadi bus-bus itu masuk wilayah parkiran yang ada di utara. Teman-teman, di sini juga sudah sepi, mulai sepi karena semuanya sudah masuk kendaraan masing-masing. Walau yang ada di elf kendaraan elf atau kendaraan itu kecil, sejenis Avanza itu atau CR-V itu. Mari teman-teman mencari lokasi yang lain. Masjid. Iya, iya. Sekarang agak ambil gambar yang sepi di Masjid Haji Rifai. Mari teman-teman, kita lihat bagaimana proses pembangunan masjid ini. Belum bisa dikatakan istimewa karena masih dalam pembangunan. Sekitar 40% saja. Jadi teman-teman di sini belum bisa mengatakan masjid ini istimewa atau wah. Karena yaitu tadi yang saya katakan masih prospeknya 40% saja. Jadi dinding-dindingnya belum selesai semua. Atau lantai-lantainya. Dan ini yang dikerjakan adalah bagian atas atau atap itu. Hari Minggu libur. Jadi tidak ada pekerja yang kerja di saat hari Minggu seperti ini. Ini tampak dari arah barat. Jadi saya mengambil gambar dari sisi barat. Kita masuk. Nah, ini adalah bagian dalamnya. Megah sekali nanti kalau sudah jadi masjid ini. Pilar-pilarnya banyak, teramat banyak, dan dikerjakan dengan konstruksi modern. Dan ini adalah tingkat. Kemungkinannya bisa tingkat 3 atau tingkat 4. Atau tidak ditingkat. Karena dibikin megah, jadi seperti ruangan kosong yang luar biasa megahnya nanti. Kalau ditingkat menjadi kelihatan sempit, tapi tidak tahulah, saya bukan konstruksinya. Tapi yaitu tadi yang saya katakan, masjid ini nanti kelihatan megah sekali. Dan di sini adalah sisi timurnya. Tidak ada pekerja sama sekali. Masjid ini dibikin tinggi, sekitar 2 meter. Nah, kelihatan megah walaupun belum selesai dengan sempurna. Kalau dilihat ada tangga, kemungkinan tingkat itu banyak.
masih dalam bulan Ramadan, pertengahan bulan Ramadan adalah menjelang nuzulul Quran. Semoga kita dapat barokahnya di nuzulul Quran dan kita berharap hari-hari ke depan akan lebih baik lagi. Teman-teman, demikianlah sedikit informasi dari makam Gus Dur atau ziarah Gus Dur. Karena banyak yang selalu tanya di konten Enjoy Channel jalan-jalan, apakah di tempat Gus Dur buka pada bulan Ramadan? Ternyata buka teman-teman, jadi buka seperti biasa jam 8, cuman agak maju, tutupnya adalah setengah 2 sudah tutup. Jadi kalau teman-teman mau ke tempat ini bisa datang kurang dari jam 8, karena pasti jam 8 baru dibuka. Itulah konsistennya tempat ini atau peziarah Gus Dur. Di tempat ini ada saja dan selalu ada memang yang hadir atau yang berziarah di tempat ini. Demikian teman-teman dari Enjoy Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, lonceng, dan komen. Merdeka!